Menguatkan yang rapuh. Eksplorasi model self-care, ibu yang mengalami perinatal loss melalui studi partisipasif dan Delphi. Di sini terdapat latar belakang, yaitu yang pertama, kehilangan perinatal berdampak emosional, sosial, spiritual, dan bukan hanya medis. Ibu, ayah, dan tenaga kesehatan sama-sama menghadapi tekanan. Yang ketiga, dukungan psikologis masih terbatas, terutama pada layanan tingkat rumah sakit. Yang ketiga, rumah sakit sebagai titik sentral rujukan, yaitu peluang intervensi sangat strategis. Pesan kunci di sini yaitu kita perlu mengubah cara mendampingi keluarga, bukan hanya cara menangani klinisnya. Tujuan penelitian yang pertama, memahami pengalaman ibu, ayah, dan tenaga kesehatan saat mengalami kehilangan perinatal. Yang kedua, mengidentifikasi celah layanan atau gap dalam dukungan klinis dan emosional. Dan yang terakhir, merumuskan rekomendasi layanan berbasis trauma informed care atau TIC. Lalu, di sini juga terdapat kebaharuan penelitian yang terletak pada eksplorasi model praktik self-care berbasis konteks sosial budaya Indonesia. Yang pertama, keterlibatan suami dan tenaga kesehatan sebagai sistem pendukung aktif. Yang kedua, penggunaan metode kombinasi participatory action research atau PIR dan Delphi study yang bersifat partisipasif dan transformatif. Selanjutnya yaitu temuan utama. Di sini pada tema sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, perjalanan kehamilan dan resiko. Inti temuannya, deteksi terlambat, perubahan klinis tiba-tiba, cemas dan merasa tidak aman. Yang kedua, pengalaman pelayanan kesehatan. Inti temuannya, perbedaan protokol dan komunikasi yang datar membuat keluarga bingung. Yang ketiga, coping spiritual dan dukungan sosial. Inti temuannya, ritual, keluarga, komunitas membantu, tetapi duka ayah yang sering tidak terlihat. Yang terakhir yaitu kebutuhan dukungan duka cita. Inti temuannya, ibu dan ayah butuh konseling, informasi jelas, dan komunikasi penuh empati. Lalu, apa yang dikatakan oleh ibu, pasangan, dan juga nakes? Sebagai laki-laki, susah untuk menangis. Saya menangis sendiri, bukan di depan istri. Semalaman tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana menyampaikan ke keluarga. Rasanya seperti harus punya 3 peran, 1 sedih, 1 jadi suami yang kuat, 1 lagi menjelaskan ke anak dan orang tua. Saya merasa gagal, baru lega setelah dokter menjelaskan detail. Yang terakhir, fokus biasanya hanya pada ibu, padahal suami juga butuh ruang untuk mengekspresikan duka. Apa itu trauma informed care? Pendekatan pelayanan kesehatan yang menjamin rasa aman atau fisik dan emosional, membangun kepercayaan, memberikan pilihan dan pemberdayaan, mengakui peran keluarga dan dukungan sebaya, dan tidak memperburuk trauma yang sudah ada. Selanjutnya, di sini terdapat rekomendasi untuk rumah sakit. Tahap pertama, usia 3-6 bulan atau quick wins. Tahap kedua, usia 6-12 bulan atau implementasi sistemik. Selanjutnya yaitu contoh bahasa yang menenangkan dan menguatkan. Lalu, peran ayah jangan lupakan pasangannya. Selanjutnya, peran tenaga kesehatan dan tenaga medis. Untuk implementasinya, di sini menjadi 3 komponen. Yang pertama, trauma informed care memperkuat kualitas layanan, bukan menambah beban kerja. Yang kedua, pelaksanaan dapat dimulai dengan perubahan komunikasi dan SOP yang sederhana. Dan yang ketiga, Rumah Sakit Sadewa dapat menjadi model rujukan perawatan duka perinatal di Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton.